Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nofel Kodrilo dari Politeknik Negeri Malang, kelas I3D. Di sini saya akan mendokumentasikan job sheet 14 terkait tentang dasar visualisasi 2. Jadi di sini tugas yang pertama yaitu akan membuat video tutorial dengan penjelasan makna setiap grafik. Oke. Oke, jadi yang pertama itu adalah pie chart. Nah, di sini eh, kita langsung saja menerapkan sintaks code yang sudah disediakan. Jadi yang pertama saya jadikan dua dulu ya. Oke, oke. Jadi yang pertama yaitu pie chart. Di sini kita melakukan import matplotlib.pyplot. Nah, di sini untuk memanggil ininya ya, uh, agar kita bisa memanggil diagram chart apa yang mau kita gunakan. Di sini karena kita menggunakan pi, jadi langsung saja plp.pi, kemudian variable path-nya sama labelnya. Labelnya itu dari sini papers. Nah, sehingga dia dapatkan output seperti ini. Jadi ini maksudnya adalah di sini yang warna kuning itu adalah vanilla, yang warna biru adalah gelato, dan seterusnya. Nah, cuma kalau sebatas ini kita tidak mengetahui berapa persentase yang ada. Oleh karena itu kita langsung masuk ke langkah nomor ini ya, di sini. Nah, di sini kita memasukkan strict format yang dapat digunakan untuk mengatur ketepatan terampilan data. Upaya menjadi persen 10, persen gitu ya. Oke. Oke, ini ada yang salah. Oke, kita jalankan dulu. Oke, nah jadi di sini kita sudah bisa ini, sorry. Oke, jadi di sini kita sudah bisa mengetahui ini diagram pie chart-nya, yaitu dengan mengetahui persentasenya setiap jenisnya, yaitu vanilla memiliki nilai persentase 26%, coklat 29%, pistachio 10%, dan seterusnya. Jadi di sini kita sudah bisa mengetahui jumlah-jumlahnya, yaitu lebih tepatnya persentasenya. Dan di sini yang membedakan antara 1,0%. Oh, sorry, ini ada yang salah. 1,0, cek lagi. Oke, ada yang error, bentar. Saya benahi. Oke, jadi di sini sudah ya. Jadi 1,1% dan F dan persen 1,2 F persen. Oke, jadi langsung masuk ke proses selanjutnya. Nah, di sini perintahnya kenapa kita menggunakan explode. Nah, jadi explode sendiri ini gunanya itu untuk memungkinkan menyetel offset untuk setiap irisan pi dari tengah. Nah, pada contoh di bawah ini mendorong mangga keluar sebesar 0,1. Kalau kita perhatikan waktu di awal variabelnya. Nah, di sini explode. Jadi untuk yang array mango itu dikasih 0,1. Jadi ketika dijalankan explode-nya, maka mango akan keluar dari irisan pi tengah seperti ini. Nah, jadi bisa difokuskan gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke 14.2 yaitu bar chart.
Oke, jadi sebelum itu kita import dulu NumPy, SNP, dan library Pandas juga. Oke, yang pertama kita deklarasikan variabelnya terlebih dahulu, yaitu ada countries sama population. Nah, kemudian membuat sebuah variabel namanya escorts, dan kita menginisialisasikan jadi np arrange, jadi kita rubah menjadi array yang lainnya adalah countries, isinya adalah countries, itu Argentina, Bolivia, Brasil, dan seterusnya. Yaitu x-nya kita kasihkan rotasi 90, dan y-labelnya kita kasih nama dengan population millions, dan titelnya South American Population, kemudian ditampilkan. Oke, sehingga bisa diperhatikan ini untuk bar chart-nya, yang kiri ini adalah population million, dan yang bawah itu adalah nama country-nya. Bisa diperhatikan bahwa pada Argentina population-nya itu sebesar seperti ini. Nah, ini ya, populasi terbanyak itu berada di negara atau country Brazil. Oke, itu jadi untuk penjelasan bar chart-nya South America population itu yang paling terbanyak itu di countries of Brazil. Oke, selanjutnya ubah bar chart ke bentuk yang terurut dan highlight ke satu data tertentu. Misal Bolivia menjadi data yang highlight. Jadi kita highlight seperti yang tadi. Bedanya di sini ya, kita highlights berdasarkan Bolivia. Oke. Nah, jadi seperti ini ya untuk sintaksnya, kita samain sama yang ada di job sheet. Selanjutnya oke, jadi di sini kita highlights. Nah, bisa diperhatikan, maaf, bentar, oke, jadi bisa kita perhatikan ya, yang di highlight di sini adalah Colombia. Nah, dari berdasarkan sintaknya di sini yang kecuali yang berada di colors min 2 atau variable colors array ke min 2 itu akan diwarnakan merah. Tapi jika bukan ke array ke min 2, dia akan menampilkan seluruh warnanya. Ini dikasih perulangan ya. Yang ada di line df ini itu dikasih warna biru. Nah, jadi bisa diperhatikan di sini kita melakukan highlights pada negara Colombia. Tuh. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke praktikum 14.3 yaitu line grabs. Line grab adalah bentuk visualisasi lainnya selain diagram lingkaran dan diagram batang. Oke, kita langsung saja ya. Di sini kita bikin temperatur C dan her. Oke, dan selanjutnya di sini kita panggil LT plot dengan hour dan temperatur C. Jadi kita bandingkan ya antara hour dan temperatur C, sehingga nanti seperti ini. Yang hour itu yang di bawah, dan yang temperatur yang hour itu yang di kiri. Yang temperatur C itu yang di mana? Oke. Oke, yang hour itu yang di bawah, dan yang temperatur C itu yang di kiri. Benar ya? Ya, benar. Jadi ini di sini kita masih belum menampakkan ya, masih belum bisa terbaca. Nah, oleh karena itu langsung saja masuk ke sini ya. Jadi di sini kita berikan chart-nya itu X label, Y label, title, sehingga nantinya akan menampilkan seperti ini. Nah, ini sudah jelas ya untuk jamnya. Itu jam ke sekian, nilainya adalah
segini. Terus jam kesekian itu temperaturnya segini. Jam sekian ini temperaturnya segini. Oke, ini sudah mulai bisa dibaca ya. Oke. Nah, selanjutnya jadi kita di sini melakukan prediksi ya. Jadi ada ada dua variabel. Variabel pertama yaitu aktualnya dan variabel kedua adalah prediksinya. Dan yang terakhir itu adalah yang dibandingkan per jamnya. Jadi kalau di sini selanjutnya, nah eh, di sini yang kiri itu adalah jamnya, yang kanan adalah temperatur C aktualnya. Dan yang ini juga bedanya yang di sini line style-nya itu dikasih thread-thread ini dan berwarna kuning ada di sini oranye. Sehingga kalau ditampilkan seperti ini, jadi kita bisa melihat perbandingannya ya. Pada jam sekian itu temperaturnya itu aktualnya itu tidak sama, ini ada yang sama, tapi untuk yang prediksinya ada yang benar dan ada yang salah. Nah, bisa diperhatikan yang di sini itu nggak benar, nggak sama, tapi yang di sini sama di sini itu benar. Itu pada tanggal pada jam 6 atau 7.89, 78, dan di sini ini udah sesuai dengan prediksinya ya, sama dengan prediksinya dan aktual. Namun di sini banyak yang berbeda. Oke. Selanjutnya kita masuk ke scatter plot. Jadi untuk scatter plot di sini kita memiliki data yang terkait dengan produk domestik bruto, PDB, dan populasi untuk negara-negara dengan populasi lebih 100 juta. PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dibuat atau disediakan oleh suatu negara selama 1 tahun. Kita kemudian menggunakan PLT scatter untuk membuat sekarang populasi dan PDB. Jadi kita sekarang menggunakan PLT scatter untuk membuat itu ya. Nah, jadi di sini sudah disiapkan variabel country sama GDP. Selanjutnya di bawahnya adalah ada population juga. Jadi di sini plt.scatter populasinya sama GDP-nya. Nah, di sini juga bisa diperhatikan kita sudah bisa mengetahui scatter plot-nya si population GDP-nya. Oke, jadi setelah saya analisis, jadi untuk scatter plot sendiri ini, dan di sini saya tadi agak bingung terkait PDB-nya, dan di sini tidak ada. Jadi PDB sama GDP itu hampir sama ya, sama, intinya sama. Jadi ini adalah nilai PDB-nya, dan di sini kita mencari apakah tujuan dari scatter plot ini sudah terkorelasi atau ada hubungan antara population sama GDP. Nah, jadi di sini bisa diperhatikan scatter plot untuk yang pertama. Ini karena ini jauh ya, di titik-titiknya ini nggak berdekatan gitu. Jadi bisa dipastikan bahwa ini tidak ada korelasi yang dapat dilihat. Variabel akibat Y ini tidak dipengaruhi oleh variabel penyebab X yang sedang dikaji. Oke. Jadi itu untuk penjelasan dari scatter plot yang pertama. Terus selanjutnya di sini kita membandingkan ya, itu lemon diameter. Oke. Sebelum itu kita baca terlebih dahulu. Itu scatter plot sangat intuitif karena kita dapat mengumpulkan informasi tentang data kita. Kita dapat melihat bahwa ada dua pencilan populasi PDB. Informasi ini
dapat membantu kita memutuskan apakah kita perlu mengoreksi atau mengecualikan penyicilan dalam analisis kita. Kita juga dapat menambah lebih dari satu kumpulan data ke plot. Oke, jadi di sini ada dua variabel, yaitu yang pertama lemon diameter dan lemon wedge, kemudian lim diameter dan lim wedge. Oke, jadi yang kita scatter yang pertama itu kita bandingkan lemon diameter dan lemon wedge. Yang scatter kedua yaitu lem diameter dan lem wedge, sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, jadi di sini limeno sih. Nah, jadi di sini berdasarkan analisis korelasinya samar ya, samar terlihat. Dan ini mungkin dari variabel X-nya, yaitu diameter sentimeternya, mempengaruhi variabel yang ada di weight-nya, yaitu variabel Y. Nah, tetapi tingkat pengaruhnya masih diragukan. Ada variabel X lain yang perlu dianalisis atau ada variasi signifikan dalam variabel X tersebut, yaitu diameternya sendiri. Oke, itu untuk penjelasan dari scatter plot yang kedua ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tugas ya. Tugas kedua A. Kita melihat daftar harga Bitcoin yang dicatat setiap akhir minggu di 2018 dan 2019. Buat visualisasi yang memungkinkan Anda menjawab pertanyaan tahun apa 2018 atau 2019 yang cenderung memberikan pengembalian yang lebih baik bagi pemegang Bitcoin. Oke, jadi di sini sudah disediakan data price-nya. Price-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian saya membaginya menjadi dua bagian. Yang pertama, saya melakukan prediksi price pada tahun 2018 sama prediksi price pada tahun 2019. Setelah itu saya memilih diagram yang namanya ini ya, chart yang namanya line graph. Jadi nanti harapannya kita bisa mengetahui perbandingan pada harga pada tahun 2018 dan tahun 2019. Dan di sini berdasarkan per minggunya ya. Oke. Oleh karena itu langsung saja kita plotkan VLT plot untuk membuat line-nya. Yaitu yang pertama adalah pekannya. Selanjutnya yang kedua adalah prediksi price pada tahun 2018. Kemudian yang kedua adalah prediksi price 2019, kita bedakan dengan line style-nya seperti ini ya. Oke, jadi langsung saja ditampilkan sehingga kita bisa mengetahui pada tahun 2018 atau 2019 itu yang cenderung memberikan pengembalian yang lebih baik bagi pemegang Bitcoin. Nah, jadi bisa kita perhatikan pada tahun 2019 harga koin itu meningkat ya. Jadi dari per pekannya itu meningkat seperti ini. Sedangkan yang tahun 2018 itu mengalami penurunan. Pekan ke-50 ini sudah mengalami drastis penurunan. Sedangkan pada pekan ke-50 untuk tahun 2019 itu mengalami peningkatan. Itu perbandingan kurs Bitcoin-nya. Nah, jadi sudah terjawab ya untuk soal nomor A. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2B. Jadi kita memiliki segmen sekantong permen, terdapat 5 jenis permen. Masing-masing diberi nama di bawah ini. Buat diagram yang menunjukkan persentase peluang bahwa kita akan mengeluarkan permen Snickers dari kantong kita melakukan pengambilan acak. Sebutkan peluang memilih permen Snickers. Oke, jadi di sini saya memilih P-chart ya, karena P-chart sendiri itu akan lebih mudah untuk mengetahui persentasenya. Dan di sini yang saya highlight dari P-chart-nya itu adalah si permen ini ya, permen Snickers. Oke,
Jadi langsung saja dituliskan candy cane sama candy cones-nya. Kemudian di sini explode yaitu untuk menampilkan atau melakukan highlight pada sneakers ini ya, sehingga keluar dari pie-nya. Dan di sini bisa diperhatikan bahwa untuk sneaker itu telah mendapatkan persentase 15,0%. Tuh. Oke, selanjutnya masuk tugas terakhir ya, tugas 2C. Restoran memiliki menu makanan penutup yang terlalu besar. Mereka ingin memotong beberapa item dari menu. Untuk membuat sebagian besar pelanggan mereka senang, mereka ingin menghapus hanya 3 makanan tertutup yang paling tidak populer dari menu. Kita memiliki daftar makanan penutup yang disajikan restoran, serta hitungan beberapa kali makanan penutup tersebut dijual dalam seminggu terakhir. Buat visualisasi yang menunjukkan popularitas relatif dari makanan penutup. Oke, jadi di sini saya menggunakan bar chart untuk mengetahui berapa kali makanan penutup tersebut dijual dalam seminggu terakhir. Jadi langsung saja di sini sudah disiapkan ya untuk objek, itu objek dessert sales. Jadi langsung saja saya membuat data frame dessert sales, yaitu objek yang sudah disediakan tadi. Nah itu kita sort value-nya nih, di-sort berdasarkan dessert-nya. Kemudian sedangkan dessert ini adalah value-nya yang ada di objek ini. Kemudian kita implicitnya sama dengan true. Kemudian dibuat array, itu line df, dan diberikan warna biru untuk line df. Kemudian sedangkan yang min 13 sama min 12 min 11 itu diberikan warna merah. Itu ini yang akan dibuang untuk untuk ini ya, sesuai dari perintah tadi. Berapa kali makam penutup tersebut dijual dalam seminggu terakhir. Bentar. Nah ini, mereka ingin memotong beberapa item menu untuk membuat sebagian besar pelanggan mereka senang. Jadi yang dipotong itu adalah nomor 2, 2, 5, 6 ya. Jadi di sini yang merah itu adalah yang dihilangkan, sedangkan yang biru itu adalah yang populernya ya. Oke, jadi soal yang terakhir juga sudah saya selesaikan. Jadi mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.